Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah Siombing dengan NIM 240170004. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang studi kasus berupa serangan ransomware pada rumah sakit. Sebuah rumah sakit menengah di wilayah Jawa Tengah mengalami serangan ransomware pada akhir Januari tahun 2024. Seluruh sistem informasi klinis atau IMR, sistem administrasi, serta jaringan internal menjadi tidak dapat diakses selama 72 jam. Nah, penyerang menuntut biaya tebusan sebesar 150 US dollar dalam bentuk Bitcoin. Nah, serangan ransomware ini mengikuti pola serangan cyber yang terstruktur memanfaatkan kelemahan operasional dan keamanan dasar. Yang terjadi pada studi kasus ini yang pertama yaitu hacker masuk, seorang staf administrasi menerima email phishing yang tanpa resmi berisi lampiran berformat dokumen dengan makro berbahaya. Yang kedua, eksekusi malware. Makro mendownload payload ransomware misalnya Ryuk dari server C2 atau Command and Control yang terhubung ke jaringan rumah sakit. Yang ketiga, penyebaran lateral. Karena tidak ada segmentasi jaringan, ransomware memanfaatkan kredensial yang terekspos dan protokol SMB untuk menyebar ke server file, database, dan workstation klinis. Yang keempat, enkripsi data. Semua file penting berupa rekaman medis, jadwal operasi, dan tagihan dienkripsi dengan kunci RSA 2048. Yang kelima, permintaan tebusan. Penyerang meninggalkan catatan berisi instruksi pembayaran dan ancaman menghapus kunci enkripsi bila tidak dibayar dalam 48 jam. Nah, penyebab utama dari ransomware itu yang pertama, phishing tanpa filter email yang memadai, yaitu sistem gateway email tidak memblokir lampiran berisi makro berbahaya. Yang kedua, kurangnya patch management, berupa beberapa server masih menjalankan Windows Server 2012 tanpa pembaruan keamanan penting. Yang ketiga, tidak ada segmentasi jaringan atau network segmentation. Semua perangkat berada dalam satu VLAN memungkinkan penyebaran lateral dengan mudah. Yang keempat, kebijakan password lemah. Penggunaan password default pada beberapa akun layanan. Contohnya, usernya admin, passwordnya 12345. Nah, yang terakhir, backup tidak terisolasi. Backup harian tersimpan dalam jaringan yang sama, sehingga juga terenkripsi. Nah, apa sih solusi dari masalah yang terjadi pada rumah sakit tersebut? Nah, solusi dan langkah pencegahannya ada 7. Yang pertama yaitu tingkatkan keamanan email berupa deploy gateway email security dengan kemampuan sandboxing untuk lampiran makro. Terapkan DMARC SPF di KIM untuk memverifikasi pengirim. Yang kedua ada patch management yang konsisten. Implementasikan patch automation berupa WSUS, SCCM, atau layanan cloud. Jadwalkan audit bulanan untuk memastikan semua sistem terupdate. Yang ketiga, segmentasi jaringan atau Zero Trust. Pisahkan jaringan klinikal, administrasi, dan GUIS ke VLAN terpisah. Gunakan firewall internal dengan kebijakan last privilege. Yang keempat, penguatan kredensial. Terapkan multifaktor authentication atau MFA untuk semua akun privilege. Gunakan password manager dengan kebijakan kompleksitas dan rotasi tiap 90 hari. Yang kelima ada backup yang aman. Simpan backup offline atau di cloud storage yang memiliki immutability. Immutability itu tidak dapat diubah. Nah, lakukan restore test secara berkala untuk memastikan integritas backup. Nah, yang keenam, kesadaran keamanan atau use training. Lakukan
pelatihan phishing simulasi setiap 6 bulan sekali. Edukasikan staf tentang risiko makro dan dalam dokumen Office. Yang ketujuh ada Incident Response Plan atau IRP. Miliki playbook khusus ransomware yang mencakup isolasi jaringan, forensik, komunikasi internal maupun eksternal, dan prosedur pemulihan. Bentuk tim CSIRT, yaitu Computer Security Incident Response Team. Internal atau kontrak dengan MSP, yaitu Managed Security Provider. Nah, apa sih dampak jika tidak ditangani secepat mungkin? Ya, yang pertama, dampak ke operasional itu penundaan prosedur medis, risiko mortalitas pasien. Yang dampak pada finansial berupa kerugian langsung atau bayar tebusan atau downtime. Dan denda regulator. Yang ketiga, dampak pada reputasi, hilangnya kepercayaan publik, potensi litigasi. Dampak yang terakhir yaitu dampak legal. Pada legal, berupa pelanggaran kewajiban perlindungan data pribadi, dapat berujung sanksi administratif. Nah, ringkasan dari studi kasus di atas ya berupa yang pertama vektor serangan. Phishing dengan makro berbahaya, penyebab utamanya yaitu kurangnya segmentasi jaringan, patch yang tertinggal, password lemah, backup tidak terisolasi. Solusinya pengamanan email, patch rutin, Zero Trust Network, MFA, backup immutable, pelatihan keamanan, serta IRP yang teruji. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, rumah sakit dapat mengurangi risiko ransomware secara signifikan, melindungi data pasien, dan memastikan kelangsungan layanan medis yang kritis. Nah, baik, segitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.